Seorang pria menyedot bubuk biru dengan sedotan dan menuangkannya ke dalam nampan logam. Lalu ia menyuruh anak buahnya untuk menangkap seseorang secara acak dan memaksanya mencoba bubuk tersebut. Bubuk biru itu adalah jenis narkoba baru yang belum pernah diuji sebelumnya. Saat pria itu melihat orang tersebut kehilangan kendali dan tampak menikmati sensasi aneh, ia merasa sangat puas. Geng tersebut menyembunyikan kantong narkoba di dalam tubuh orang-orang hidup dan berencana menerbangkan mereka ke Eropa, dan Lucy adalah salah satu dari mereka. Dalam penjara ia melawan saat hendak diserang, sehingga ia dipukuli yang membuat kantong narkoba di dalam tubuhnya pecah. Sejumlah besar zat tersebut masuk ke darah dan organ-organ tubuhnya, lalu secara tak terduga mengaktifkan fungsi otaknya. Lucy mulai gemetar hebat dan bahkan melayang ke langit-langit. Ketika otaknya mencapai perkembangan 20%, ia mulai mengendalikan tubuhnya kembali. Indra-indra tubuhnya menjadi sangat tajam. Ia dengan mudah membebaskan diri dan membunuh anggota geng yang menjaganya, meskipun belum pernah menggunakan senjata api sebelumnya. Lucy dapat mendengar percakapan dari kejauhan, melihat debu yang melayang di udara, bahkan merasakan emosi orang-orang di sekitarnya. Ia berlari ke rumah sakit dan meminta dokter mengangkat kantong narkoba dari tubuhnya. Ia tidak membutuhkan obat bius, ia sudah memblokir rasa sakitnya sendiri. Setelah mengetahui bahwa ia hanya memiliki waktu 24 jam untuk hidup, Lucy menelepon ibunya. Ia berkata bahwa kini ia dapat merasakan segalanya, bahkan kenangan saat masih bayi. Ia berterima kasih kepada orang tuanya atas kasih sayang mereka. Kantong narkoba akhirnya dikeluarkan. Kemudian Lucy menemukan bos geng. Ia menyentuh dahinya dan membaca pikirannya. Dengan membaca langsung isi pikirannya, Lucy mengetahui kemana kantong-kantong narkoba lainnya dikirim. Ia pun memasuki tahap kedua. Ketika otaknya mencapai 30% perkembangan, Lucy mampu mengendalikan medan listrik. Ia meretas televisi milik Profesor Norman dan menjelaskan perubahan di otaknya. Ia mengatakan bahwa ia ingin meninggalkan semua pengetahuannya sebelum menghilang. Namun dalam perjalanan ke Eropa, tubuh Lucy mulai menghilang. Untuk mempertahankan wujudnya, ia memaksa dirinya mengambil lebih banyak bubuk biru. Saat terbangun, otaknya mencapai 50% dan kekuatannya melonjak. Ia dapat merasakan dan mengendalikan semua sinyal, bahkan bisa mengatur gerak manusia dengan pikirannya. Hanya dengan satu gerakan, ia menjatuhkan lebih dari 10 polisi sekaligus. Di laboratorium Profesor Norman, Lucy menunjukkan kemampuannya mengubah materi. Para ilmuwan terkejut. Untuk membuka potensi penuh dalam dirinya, Lucy menyerap semua bubuk biru sekaligus. Perkembangan otaknya melonjak ke 70%. Dalam sekejap tubuhnya mulai meleleh dan menyebar. Bagi Lucy, batas antara benda dan kehidupan telah lenyap. Ia bisa memanfaatkan segala sesuatu di sekitarnya. Setelah menyerap lebih banyak energi, ia mendapat kekuatan untuk mengendalikan ruang dan waktu. Hanya dengan menggerakkan tangan, ia dapat pergi kemanapun, bahkan ke masa apa, dan melakukan apa saja yang ia inginkan. Ia mengirim dirinya kembali ke awal kehidupan manusia dan menyentuh jari Lucy lainnya. Saat otaknya mencapai 100%, tubuh Lucy lenyap. Hanya tersisa sebuah USB berisi seluruh pengetahuannya. Semua orang mengira ia sudah tiada, namun sebuah pesan muncul di ponsel. Lucy telah melampaui tubuhnya dan menjadi seorang Tuhan.